Sahabat sehat, selamat jumpa kembali bersama saya Prof. Hardin di YouTube Lini Sehat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan, yaitu apa plus minus mukbang yang sensasional. Untuk ini saya akan bagi pada 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan dulu sepintas tentang apa itu mukbang. Kemudian bagian kedua, apa nilai-nilai plus dari mukbang. Dan bagian ketiga, adakah nilai-nilai negatif atau nilai-nilai minus dari mukbang. Baik sahabat sehat, kita mulai dulu ya untuk menjawab ini dari memaknai apa itu mukbang. Mukbang yang berasal dari bahasa Korea, kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan menjadi mukbang, tapi karena kita di Indonesia kita gunakan istilah mukbang. Berasal dari Korea yang artinya eating broadcast. Apa artinya broadcast? Jadi seseorang makan di depan kamera, kemudian ditayangkan di video, di YouTube, atau di live streaming. Sehingga orang menonton seseorang yang makan banyak dan mengundang sensasi. Kenapa mengundang sensasi? Karena bisa jadi makanannya di samping tadi banyak cita rasanya yang unik, bahkan diperdengarkan, direkam, ya. Suasana, suara, suasana kriuknya gorengan, suara bagaimana menyeruput minuman, suara bagaimana makanan tadi dikunyah dan ditelan. Sehingga sensasi berkaitan dengan makan atau minum tadi benar-benar bisa kita dengarkan dan kita lihat bagaimana suasana orang mengkonsumsinya. Atau lebih komprehensif lagi, kalau kita definisikan mukbang ini adalah salah satu jenis tontonan. Jadi memang jadi tontonan akhirnya ya, yang seringkali dilihat oleh penikmat YouTube. Biasanya mukbang ini menampilkan seseorang yang sedang makan banyak, makan dalam suasana yang sensasional, dan memperdengarkan suara keunikan dari kriuknya makanan, dari mengunyah makanan, dan dari menelan makanan, sehingga menggugah selera orang untuk makan dan rasanya nikmat dan enak banget gitu. Baik, itu tadi apa yang dimaksud dengan mukbang ya. Di Korea ini populer mulai tahun 2010, kemudian orang Korea yang ada di Amerika yang memiliki akses di channel YouTube, YouTubers, juga mereka yang punya blog mempopulerkan juga di Amerika, sehingga mulai tahun 2015 amat populer mukbang di Amerika. Nah, ada bedanya, nanti saya akan bahas juga pada bagian akhir para mukbangers. Jadi kalau orang yang mempertontonkan diri lagi makan banyak sensasional tadi, yang membuat acara mukbang, itu disebut mukbangers ya, orangnya. Jadi ada sedikit bedanya itu mukbangers yang ada di Korea dengan yang ada di Amerika. Baik, kita mulai dari nilai-nilai positif dari mukbang ini. Pertama, nilai positifnya ini terkait dengan sejarah perkembangan ekonomi, internet, dan ukuran keluarga di Korea. Semakin maju ekonominya, semakin punya daya beli, keluarga semakin kecil, seringkali orang tinggal hanya sendiri di rumah atau berdua dengan pasangannya. Orang menunda usia pernikahan kadang-kadang sampai usia 40 masih sendiri tinggal di apartemen ya, yang menyebabkan seringkali kesepian dalam menghadapi makan ya. Jadi sementara makan itu kan juga bisa menjadi bagian yang menciptakan suasana sensasional ya.
Nah, karena kesendirian tadi muncullah ide dari para YouTubers bagaimana menghadirkan diri ya YouTubers tadi sebagai mukbangers ya kepada pemirsa atau penonton yang memerlukan ya suasana makan, menggugah selera makan. Orang kan kalau sendiri kadang-kadang kurang nafsu makan ya karena sendiri. Nafsu makan itu bisa juga tidak hanya karena makanannya enak tapi juga karena suasananya. Ada orang yang bisa menggambarkan enaknya suasana makan. Jadi itu yang terjadi perkembangan di Korea sehingga 2010 mulai terjadi. Jadi manfaatnya tentunya pertama bukan manfaat ya, nilai plusnya mukbang ini bagi orang Korea saat itu ini memberikan suasana makan yang bisa menggugah selera makan. Buat orang yang kurang nafsu makannya, makan sendiri perlu cari teman, nggak ada teman secara fisik dekat, maka ditontonlah ya melalui YouTube maupun juga ada live streaming ya. Bahwa dengan kita melihat orang makan banyak, kemudian kita lihat orang makan betapa enak, yummy ya, kemudian betapa bisa kita dengarkan suara kunyahan, kriuk, dan cara menelan makanan tadi itu menggugah selera makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaatnya tentunya buat yang kalau tadi buat pemirsanya, kemudian nilai plusnya buat yang menayangkan atau mukbangersnya. Kenapa? Mukbangers dengan keunikan tadi menarik banyak subscriber, menarik banyak viewers, sehingga banyak yang menonton, banyak yang mengikuti, dan ini tentunya ada punya nilai tersendiri ya, baik itu secara popularitas maupun secara ekonomi bagi mukbangersnya. Kemudian juga di Korea ada budaya yang tercipta, orang yang merasa puas menonton, mereka memberikan sumbangan ya, memberi hadiah kepada mukbangersnya. Jadi mukbangers juga bisa dapat reward ya dari para penontonnya dengan dikirimkan sesuatu. Bisa uang, bisa juga lainnya. Nah, itulah 3 nilai plus ya dari mukbang ini. Baik kita tinjau dari sisi orang yang akan memperoleh manfaat karena nafsu makannya jadi ikut meningkat dan nggak makan sendirian terasa. Kemudian manfaat atau nilai plus bagi mukbangers, orang yang menayangkan makan banyak sensasionalnya tadi. Kemudian bagaimana dari sisi ada nggak nilai negatif dari mukbang ini? Ya, kalau menurut saya sebagai ahli gizi tentunya di mana-mana di dalam kita belajar ilmu gizi, makan banyak, makan berlebihan itu tidak baik. Tidak baik, baik itu dari kesehatan jangka pendek maupun dari nilai kesehatan jangka panjang. Jangka pendeknya pasti setelah makan banyak. Makan banyak itu berapa? Dalam berbagai kajian itu antara 10.000 sampai 20.000 kilokalori. Seseorang sehari, katakan sebagai orang dewasa seperti saya misalnya ya, sekitar 1.800-2.000 kilokalori sehari. 10.000 berarti 5 kali lipat yang biasa kita makan sehari. Dimakan pada saat mungkin setengah jam selesai gitu ya, atau 15 menit selesai. Sampai 20.000 kilokalori, berarti 5-10 kali lipat yang biasanya kita makan sehari itu dimakan dalam waktu satuan waktu ya yang dipertontonkan tadi. Ini tentunya dari sisi gizi tidak bisa diterima ya, tidak dianjurkan dari sisi gizi makan seperti ini. Tapi karena ini adalah bagian dari tontonan ya, tentunya berupaya untuk menarik viewers, menarik subscriber ya. Kemudian yang kedua,
implisit di balik tontonan mukbang ini mempromosikan makanan yang tidak sehat. Karena umumnya kalau kita lihat di berbagai video mukbang ini adalah makanan-makanan yang tinggi minyaknya, ya, makanan-makanan gorengan supaya berkriuk gitu ya. Kemudian makanan-makanan yang juga di samping berlemak juga punya gula yang tinggi, dan diperkirakan juga itu garamnya tinggi karena umumnya juga berbagai jenis fast food saya lihat. Kemudian juga makanan-makanan yang hampir ya tidak ada seratnya dan juga miskin akan berbagai vitamin ya. Jadi mempromosikan makanan yang tidak sehat, bahkan dalam tanda petik saya anggap itu junk food, tentunya tidak baik untuk menjadi kebiasaan atau gaya hidup. Kemudian yang ketiga saya lihat juga itu mempromosikan cara makan tidak sehat ya. Apa maksudnya cara makan tidak sehat? Ya, makan dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat, kemudian yang dimakan tadi ya yang seharusnya tidak dipromosikan untuk healthy lifestyle dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat ya, di Amerika mulai terasa, mulai mempengaruhi anak-anak ya. Anak-anak usia sekolah, remaja ikut menonton, mulai terpengaruh. Mereka nggak tahu bahwa mukbangers ini hanya makan itu sekali seminggu. Berikutnya mereka diet dan rajin olahraga. Bayangkan, dari beberapa pengamatan mukbangers di Korea ini 3-5 jam sehari dia olahraga untuk mengatasi supaya tidak terjadi kelebihan berat badan, tidak terjadi obesitas, kegemukan, supaya dia bisa mengatasi ya yang tadinya makan berlebihan 1 kali. Dan penonton kan kadang-kadang nggak tahu, apalagi anak-anak ya, bahwa yang dilihatnya hanya seakan-akan mukbangers ini makan seperti itulah setiap kali makan dan makan seperti itulah setiap hari. Padahal bukan ya. Di balik itu yang dia lakukan sekali seminggu, setiap hari mereka rajin olahraga dan kembali ke dietnya sekitar 1.400 kilokalori ya. Jadi ini termasuk nilai minus ya yang mulai mempengaruhi anak-anak, dan anak-anak menganggap ini tidak seperti halnya yang terjadi ya bagi mukbangers di Korea yang rajin olahraga berjam-jam setiap hari dan juga mengatur makanannya pada low kalori. Kemudian juga buat orang yang menerapkan ini perlu waktu, perlu sumber daya ya untuk menerapkannya. Kenapa? Karena tadi untuk bisa olahraga 3-4 jam satu hari itu butuh alokasi waktu khusus, butuh motivasi khusus, dan juga butuh sumber daya untuk melakukan itu, termasuk uang tentunya ya. Kemudian dalam jangka panjang tentunya minusnya yang berikutnya adalah meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Di samping tadi jangka pendek, jadi dari beberapa interview bahwa mereka setelah makan banyak mukbang tadi merasakan ada perut tidak nyaman ya, tapi itu beberapa jam kemudian nyaman kembali. Tapi dalam jangka panjang perubahan-perubahan sistem hormon kita, termasuk insulin yang dipacu untuk bekerja misalnya, atau sistem hormon yang lain, sistem pencernaan kita, ini kalau menjadi kebiasaan tentunya nggak baik ya. Kita akan terjadi gangguan pankreas, gangguan insulin menjadi tidak sensitif sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala sindrom metabolik ya, atau gula darahnya tinggi, kemudian tekanan darahnya tinggi, lingkar pinggangnya membesar. Dan ini mulai tampak ya. Ada beberapa foto yang disajikan, kita bisa cari di Google, para mukbangers ketika beberapa tahun yang lalu ketika memulai, kemudian beberapa tahun kemudian di foto lagi dari YouTube-nya, itu tampak berat badannya meningkat. Dan beberapa interview juga menunjukkan bahwa kalau di Amerika mukbangersnya sebagian besar, sebagian mukbangers ya yang di Amerika itu justru mengalami kegemukan, tadinya tidak. Beda dengan di Korea. Jadi di Korea kelihatannya karena memang
disertai dengan olahraga 2-4 jam setiap hari, mengatur diet yang dengan kalori lebih rendah pada hari-hari lain, dan itu hanya dilakukan 1 kali seminggu, ya. Nah, ini penting untuk kita pahami, jangan sampai nilai-nilai yang potensi tadi minus, bahkan dalam tanda petik bisa membahayakan jangka panjang bila itu dianggap dilakukan setiap hari. Nah, itulah sahabat sehat, ya. Apa itu mukbang, kemudian apa nilai plus dari mukbang, dan apa nilai minus yang berisiko akan gangguan kesehatan dari mukbang. Terima kasih buat sahabat sehat yang telah meluangkan waktu ya menonton ini. Silakan terus di-share dan berbagi, tentunya adalah sesuatu yang bermanfaat bukan hanya buat kita tapi juga buat sahabat lain yang akan memperoleh informasi ini. Saya tentunya berharap anak-anak ya jangan coba-coba ngikuti mukbang ini karena nggak tahu apa yang terjadi di balik itu. Buat orang dewasa saya harapkan juga tidak, karena makan berlebih 1 saat mendadak itu tentunya juga tidak baik. Kalaupun mau sekali-sekali mencoba, perlu diterapkan ya, seperti para mukbangers Korea yang mereka imbangi segera ya dengan aktivitas fisik dan healthy. Intinya tentunya tidak semua perilaku yang tidak baik itu akan kita contoh. Kalau ingin sehat, tentunya perilaku hidup sehat adalah in moderation. Ya, lakukan bervariasi dan lakukan itu dalam jumlah yang cukup, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Sampai jumpa sahabat sehat.